Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat, tetap semangat, meskipun kita belajar di rumah melalui daring ataupun virtual. Mudah-mudahan tidak melemahkan kesemangatan kita untuk selalu belajar dan belajar. Anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Tentunya anak-anak sekalian mengetahui amalan-amalan ibadah yang bisa mengiringi ataupun bisa menyempurnakan daripada sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib itu? Oleh karena itu, sebelum Bapak menjelaskan lebih banyak, mari perhatikan dan mengamati gambar berikut ini. Setelah mengamati dari gambar tersebut, anak-anakku sekalian pasti akan tahu dan tentunya bisa bertanya, apa yang dikatakan sholat sunnah rawatib itu? Apa hukumnya sholat sunnah rawatib itu? Dan tentunya bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah rawatib itu? Nanti insya Allah Bapak akan menjelaskan begitu banyak. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Maka dikatakan kalau sebelum adalah qobliyah, kalau sholat sunnah itu dilakukan setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Kalau qobliyah adalah sebelum, kalau ba'diyah sesudah. Nah, itulah pengertian daripada sholat sunnah rawatib. Tentunya sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya, yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat sunnah ghairu muakkad, itu sholat sunnah yang tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Inilah perbedaannya. Maka sholat sunnah rawatib ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya, yaitu sebuah rumah di dalam surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi anak sekalian, dari hadis tersebut kita akan mengetahui ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Yang pertama apa tadi? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, inilah sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Adapun niat daripada sholat sunnah rawatib ini adalah yang pertama, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usalli sunnata subhi rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usalli sunnata zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Usalli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Niat salat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah maghrib. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Niat salat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya sekarang.
usalli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Lah inilah lafaz-lafaz niat sholat sunnah rawatib yang perlu diperhatikan oleh anak-anakku sekalian biar bisa mengerjakannya. Hikmah sholat sunnah rawatib yang pertama adalah menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Yang kedua dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga mencegah perbuatan yang buruk. Dan yang keempat pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, akan mendapat rahmat dari Allah. Dan yang keenam, rutin mengerjakan salat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di dalam surga. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu anak sekalian, membiasakan salat sunnah rawatib ini harus dimulai dari sekarang. Meskipun sholat sunnah rawatib ini kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa tapi rugi. Terus itu yang Jawa, nek dikerjakno oleh ganjaran, nek ditinggal eman. Lah inilah. Oleh karena itu mari anak-anakku pasti bisa ya, meskipun kita ini masih belajar dan belajar ya. Oleh karena itu sholat sunnah rawatib ini selain kita harus mengerti caranya untuk mengerjakannya ya, yaitu sholat sunnah rawatib ini dikerjakan secara munfarid atau dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan dengan berjamaah. Kemudian bacaan dalam sholat sunnah rawatib ini tidak dikeraskan, tidak dinyaringkan. Nah, oleh karena itu apa sih perbedaannya lagi? Yaitu kalau tata cara sholatnya sama dengan sholat fardu, sama, tidak ada perbedaannya. Cuma perbedaannya ada pada niatnya saja. Mungkin itu anak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.